Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Wardana dengan NIM 1930 1060 33 dari lokal Tebio 4B. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hewan dengan lingkungannya dan faktor pembatas. Yang pertama yaitu permodalan dalam ekologi hewan. Permodalan ekologi pada dasarnya adalah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemahan fenomena ekologi yang telah disederhanakan. Jumlah variabel dalam suatu model lebih rendah dari yang sebenarnya. Hal ini karena yang ditampilkan hanya faktor-faktor dari proses kecilnya saja, yaitu yang paling penting serta paling menentukan. Selanjutnya yaitu perkembangan dan pemulihan bidang ekologi. Yang pertama yaitu perkembangan. Perkembangan ekologi mempengaruhi ilmu yang lain. Ekologi merupakan cabang ekologi dengan kajiannya yang fokus pada hewan, sehingga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Studi tentang distribusi hewan dimulai pada abad ke-19, tetapi secara formal perkembangan ekologi baru dimulai pada tahun 1920-an. Selanjutnya yaitu aspek-aspek terapan dalam ekologi. Yang pertama yaitu di bidang pertanian dan kesehatan. Pada konsep ini yaitu mengenai hubungan predator mangsa dan parasitoid inang, pengendalian populasi hama dan penyakit maupun faktor penyebab penyakit pada manusia. Yang kedua yaitu di bidang peternakan. Pada bidang ini yaitu mendeteksi penyakit hewan, misalnya yaitu pada virus flu burung. Yang ketiga yaitu bidang perikanan, yaitu mendeteksi penyakit dan hama yang terdapat pada ikan. Dan yang terakhir yaitu konservasi satwa liar. Selanjutnya yaitu faktor pembatas. Faktor pembatas merupakan sesuatu yang dapat menurunkan tingkat jumlah dan perkembangan suatu ekosistem. Selanjutnya yaitu keterbatasan dan toleransi di dalam ekosistem. Pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai bila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dan menguntungkan. Bila salah satu faktor lingkungan tidak seimbang dengan faktor lingkungan lain, faktor ini dapat menekan atau kadang-kadang menghentikan pertumbuhan organisme. Faktor lingkungan yang paling tidak optimum akan menentukan tingkat produktivitas organisme. Prinsip inilah yang disebut dengan prinsip faktor pembatas. Selanjutnya, faktor pembatas fisik dan indikator ekologi. Kehadiran atau keberhasilan suatu organisme atau kelompok organisme tergantung kepada kompleks keadaan-keadaan yang manapun yang mendekati atau melampaui batas-batas toleransi, dinamakan sebagai yang membatasi atau faktor pembatas. Dengan adanya faktor pembatas ini, semakin luas kemungkinannya apakah suatu organisme akan mampu bertahan atau hidup pada suatu kondisi wilayah tertentu. Yang selanjutnya yaitu hukum minimum Liebig toleransi dan Shelford. Hukum minimum Liebig ditemukan oleh Justin pada tahun 1840 yang menyatakan bahwa pertama, berhasilnya suatu organisme pada sebuah lingkungan ditentukan oleh faktor minimum. Yang kedua, pada keadaan serba kekurangan. Yang ketiga, unsur yang ketersediaannya dalam jumlah minimum tersebut bertindak sebagai faktor pembatas. Yang keempat, hukum minimum Liebig hanya dapat diterapkan oleh ekosistem atau habitat yang mantap, di mana arus energi dan materi yang masuk sama dengan yang keluar. Selanjutnya, hukum toleransi Shelford. Hukum ini yaitu organisme memiliki batas bawah minimum dan batas atas maksimum, di mana organisme tersebut masih dapat hidup pada rentang tersebut kisaran minimum sampai maksimum tersebut. Yang pertama, suatu organisme dapat memiliki toleransi yang luas untuk satu faktor dan memiliki toleransi yang sempit untuk faktor lainnya. Yang kedua, dengan mengetahui kisaran toleransi suatu organisme dapat diketahui keberadaan dan penyebaran organisme tersebut. Yang ketiga, organisme dengan kisaran yang luas untuk semua faktor cenderung untuk mempunyai sebaran yang luas. Yang keempat, bila keadaan optimum untuk suatu jenis faktor tidak tercapai, maka batas toleransi terhadap faktor lainnya dapat menyempit. Yang terakhir,
Sering kali ditemukan organisme di alam yang hidup dalam keadaan tidak optimum dengan faktor-faktor fisik tertentu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.